Setelah mendapatkan sejumlah informasi dari salah satu korban, polisi unit Reskrim Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara langsung bergerak menuju lokasi. Rumah mewah milik warga keturunan India ini digerebek polisi, namun kedatangan polisi sempat dihadang oleh pelaku yang berada di rumah tersebut. Sejumlah awak media yang meliput aksi penggerebekan ini sempat diancam pelaku. Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok yang langsung dipimpin Kanit Reskrim Ibtu Bayu Visesa langsung melakukan penangkapan paksa lantaran kedua pelaku yang merupakan majikan ketiga pembantu rumah tangga yang menjadi korban penganiayaan dan penyekapan sempat mengancam petugas yang datang. Pelaku mengaku tak tahu soal penyekapan tersebut, namun polisi tidak percaya begitu saja. Keduanya langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Tanjung Priok untuk diperiksa. Kasus ini terkuak berawal dari salah satu pembantu rumah tangga yang berhasil kabur dengan cara memecahkan kaca jendela. Korban melapor ke polisi akibat sering mendapat penyiksaan hanya lantaran masalah sepele seperti masalah menyetrika baju dan mencuci piring. Kedua pelaku sering menganiaya korban dengan cara memukul wajah korban. Saat penggerebekan terjadi, seorang wanita yang menjadi asisten rumah tangga pelaku diamankan. Pelaku sempat menolak petugas yang akan membawa pelaku ke kantor polisi. Sempat mecahin kaca tadi, Pak? Iya. Oke. Aku sudah jalan-jalan. Dia atau apa gimana? Enggak. Turut serta. Langsungnya pecah kaca. Masih ini soalnya masih ada lagi dalam menyelamati. Ya. Masih ada dua itu. Ada juga dulu saya baru-baru ini. Dimumpak ada kabur. Dulu sama yang Aksi penggerebekan ini menjadi perhatian warga perumahan mewah yang berada di Jalan Sunter Agung 1 Blok L Tanjung Priok. Ini kita menindaklanjutin berdasarkan pengaduan dari Mbak, karena dia memecahkan kaca dan berusaha untuk lolos. Tadi barang bukti juga sudah kita bawa untuk pecahan kaca berikut kayunya. Kemudian karena laporannya masih ada dua temannya yang disekap. Jadi kita masuk ke sini, kita buka, kita dobrak, ternyata ada dua dan ini ada tanda bukti dia memar. Dipukulin oleh pemilik rumah. Yang mukulin sementara majikan perempuan yang mukulin. Bang, mukulnya pakai apa, Bang? Mukulnya dari transaksi sementara menggunakan tangan kosong, namun mengakibatkan luka memar. Ini pun udah 2 minggu, udah hampir 1 bulan terangannya, dan 2 minggu masih ada bekasnya. Hingga kini polisi masih memeriksa para pelaku yang diduga melakukan penganiayaan dan penyekapan terhadap pembantu rumah tangga. Dari Jakarta, Novi Zakaria, TV One mengabarkan. Ya, dugaan penyiksaan PRT terjadi lagi malam ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Bagus Manisang. Selama 1 jam ke depan kita akan menemani Anda untuk memperbarui informasi terkait dengan dugaan penyiksaan dan penyekapan yang kembali terjadi kepada dan menimpa ART atau asisten rumah tangga atau PRT yang berada di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dan saat ini kita akan menuju ke rekan Maya Rahma yang ada di tempat kejadian. Tapi sebelumnya kita juga akan lihat dulu, ini adalah detik-detik penggerebekan rumah yang disangka ada dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap pembantu rumah tangga. Misi. Apa sih? Oke, ya, baik. Siapa yang di dalam, ada siapa lagi pembantunya? Enggak, pembantu Bapak diam. Bapak diam dulu. Ya, Bapak diam. Siapa lagi yang di dalam? Pembantu siapa lagi yang di dalam? TAC. Sama siapa? Sama satu lagi itu ada apa namanya? Panggil TAC. Kalau Bapak punya ruang panggil TAC. Panggil TAC suruh keluar. Satu lagi. Sama Siti. Ngomong aja Bu, nggak usah takut Bu. Ada 3 di sana. Siti sama TAC ada satu lagi. 3 lagi? Ya, yang masih gadis. Diapain Mbak? Ya, pasal diperpak ini bukan semua. Ada berapa orang di dalam Mbak? 4 semua. Pakai apa orang? Pukulnya pakai apa? Pakai tangannya dia. Kenapa Mbak dipukul? Ya katanya nyetrika nggak rapi, terus makan. Nah, tadi Ibu keluarnya lewat mana, Bu? Terus Lewat jendela. Mbak lewat jendela gimana? Lewat mana? Coba tunjukin, lewat mana? Mbak lewat mana? Lewat sini? Iya. Oke. Iya. Pak, buka dulu ya. Lampu. Sama sini sekalian. Siapa? Dua-duanya. 3 orang.
Bukan begitu, kalau di luar bisa. Ya udah santai, nggak usah dorong. Ini masih dikejar bersama aja di sini. Kita undang-undang loh. Pakai sendal pakai. Ada. Keluarin temannya yang ada di dalam. Panggil aja, panggil. Jangan takut. Polisi bu. Gak apa-apa. Ada polisi banyak. Kamu jangan tangan. Kamu nggak usah pakai. Kamu jangan tangan. Mari. Sudah didoktrin, ya kan? Yan. Ibu siapa? Ini polisi. Ibu nggak berhak ya. Sini. Ibu siapa nih? Saya yang bawa ya. Iya, ibu siapa namanya? Ibu siapa namanya? Sini, Bu. Ibu enggak apa-apa. Masukin patroli dulu. Jaga amanin dulu. Gimana? Siapa? Nama siapa? Enggak, itu sini. Ibu amanan? Iya, saya tahu ibu Ana. Kita di sana nanti. Udah cepat. Mana balik? Udah, Ibu tenang dulu ya. Jangan ngomong apa dulu ya. Go. Ini jalan informasi. Sini. Di situ aja. Ini masih ada luka memarnya nih, tuh. Saya nggak bohong, sebenarnya masih merah. Cuman dia takut sama Oke, sini. Sini saya. Ya, benarkah ini terjadi penyiksaan dan penyekapan? Kita langsung menuju ke Maya Rahma, rekan kami yang ada di rumah ya, tempat diduga terjadi. Maya Rahma, bagaimana Maya kondisi terakhir dari rumah yang diperkirakan menjadi tempat penyekapan dan penyiksaan pembantu rumah tangga? perkara atau rumah dan berikutnya ya juga kalau kita PRT atau asisten rumah tangganya saat ini terlihat dari luar sangat sepi dan sedang hujan deras di wilayah Sunter ini. Dapat kami sampaikan sebelumnya bahwa rumah ini terletak di perumahan Sunter Agung Indah, lebih tepatnya di Jalan Sunter Agung 1, Blok L3, nomor 5. Luas meter persegi secara keseluruhan dikelilingi oleh tembok dan juga pagar yang tingginya 2 meter, sehingga tidak terlalu terlihat keadaan di dalam rumah dari luar komplek. Dan menurut saya kami sampaikan bahwa rumah ini pun sebenarnya dekat dengan jalan komplek yang seringkali dilalui oleh kendaraan umum dan juga bersebelahan dengan pos satpam. Saat ini suasana terlihat sangat sepi sekali, bahkan tadi pihak security pihak security sempat memperingatkan kami agar tidak mengambil gambar terlalu lama karena di dalam sudah tidak ada orang. Namun ternyata ketika kami mengintip dari celah-celah pagar, ini kami melihat bahwa di dalam ternyata ada beberapa kendaraan, yakni minibus berwarna hitam, kemudian juga sedan berwarna silver, serta motor metik berwarna merah, dan kami juga melihat terdapat 2 orang di dalam ternyata yang nampaknya merupakan keturunan India, wanita menggunakan yang satu menggunakan baju warna putih dan yang satu lagi menggunakan baju warna merah. Namun mereka nampaknya tidak merespon kedatangan kami ke rumah TKP saat ini, Balkis. Saya ingin tahu kalau Anda bisa gambarkan kondisi lingkungan di perumahan elit tersebut seperti apa sih sebenarnya? Ya, Balkis dan juga pemirsa, memang ini perumahan memang merupakan kawasan elit, sehingga nampaknya warga yang tinggal di wilayah ini merupakan warga yang sangat individual, sehingga kami tidak melihat adanya tetangga yang berlalu lalang di sini. Dan pengamanan dari pihak security maupun satuan pengamanan cukup ketat di sini, sehingga ketika kami mencari orang yang ingin dimintai keterangan, tidak ada yang bisa dimintai keterangan, bahkan pihak security pun tidak memberitahukan kami mana pihak RT dan RW yang dapat dihubungi, Balkis. Oh ya, kalau Anda bisa ceritakan dari himpunan informasi Anda dari tadi atau dari siang tadi melihat kondisi rumah sendiri tertutup, tembok tinggi dan tidak mungkin mengakses dengan mudah secara pandangan atau penglihatan gitu.
Misi. Oke, siapa yang di dalam, ada siapa lagi pembantunya? Enggak, pembantu Bapak diam. Bapak diam dulu. Ya, Bapak diam. Siapa lagi yang di dalam? Pembantu siapa lagi yang di dalam? TASI. Sama siapa? Sama satu lagi itu ada apa namanya? Panggil TASI. Kalau Bapak punya ruang, panggil TASI. Panggil TASI suruh keluar. Satu lagi. Sama Siti. Ngomong aja Bu, nggak usah takut Bu. Ada 3 di sana, Siti sama Trasi, ada satu Oh, 3 lagi? Ya, yang masih gadis itu satu. Diapain Mbak? Ya, pasal diperpak ini buka semua. Ada berapa orang di dalam Mbak? 4 semua. Pakai apa orang? Pukulnya pakai apa? Pakai tangannya dia. Kenapa Mbak dipukul? Ya katanya nyetrika nggak rapi, terus makan. Nah tadi Ibu keluarnya lewat mana Bu? Terus Ke jendela. Mbak lewat jendela gimana? Lewat mana? Coba tunjukin, lewat mana? Mbak lewat mana? Lewat sini? Iya. Oke. Iya. Pak, buka dulu ya. Lampu. Udah sini lagi kita. Sama Siti sekalian. Siapa? Dua-duanya. 3 orang. Kan begitu, kalau di luar bisa. Ya udah santai, udah dorong. Ini. Mas Siti kerja bersama aja di sini. Kita undang-undang loh. Pakai sendal pakai. Keluarin temannya yang ada di dalam. Panggil aja, panggil. Jangan takut. Polisi Bu. Gak apa-apa. Ada polisi banyak. Kamu jangan tahan ya. Kamu nggak usah pakai. Kamu jangan tahan. Sorry. Sudah didoktrin ya kan. Yan, mati dulu ya. Nanti jangan keluar lagi. Ibu siapa? Ini polisi. Ibu nggak berhak ya. Ibu siapa nih? Saya yang bawa ya. Iya, ibu siapa namanya? Ibu siapa namanya? Sini, Bu. Ibu nggak apa-apa sini, Pak. Masukin patroli, jaga amanin dulu ya. Siapa? Nama siapa? Enggak, itu sini. Ibu Ana kan? Iya, saya tahu Ibu Ana. Kita di sana nanti. Udah cepat. Mana Pak? Udah Ibu tenang dulu ya, jangan ngomong apa dulu ya. Bu. Jangan informasi. Sini deh. Di situ aja. Begitu. Ini masih ada luka memarnya nih, tuh. Saya nggak bohong, seberang masih merah. Cuman dia takut sama orang. Oke, sini. Sini saya. Ya baik, selamat malam Mbak Ajeng, selamat malam. Lalu kemudian juga Mas Nasusalam, selamat malam. Ya, selaku psikolog dan juga salah satu pemilik penyalur pembantu rumah tangga ya, kita akan bicarakan soal itu. Tapi kita juga akan sapa dulu seorang korban nih, ada Ibu Yani di Polres Jakarta Utara. Selamat malam Ibu Yani. Selamat malam. Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, badan sakit-sakit bekas dipukulin majikan. Badan masih sakit-sakit Ibu? Iya. Ibu, kita turut prihatin ya Ibu atas apa yang menimpa Ibu Yani dan beberapa teman di sana. Iya. Ibu, berbagi Ibu sedikit sebenarnya apa yang terjadi Ibu selama Ibu bekerja di sana dan berapa lama Ibu bekerja di sana? Saya bekerja selama 13 hari. Setiap hari saya dapat tamparan, pukulan, penganiayaan keras gitu. Terus saya nggak dikasih makan, kalau pagi-pagi nggak dikasih sarapan, paling saya kasih makan 1 kali. Hanya nasi putih aja jam 3. Ada alasan Setelah itu Ibu? kalau ada alasan nggak Bu Ibu Iya, Kak. disiksa begitu? Iya, karena katanya kerjaan saya itu nggak rapi. Terus ada pembantu yang pertama itu dia bilang ininya nggak rapi, kerjaannya gini, langsung majikan menyerang dan menghantam saya habis-habisan sambil maki-maki saya. Ibu, boleh saya tanya Ibu bisa bekerja di situ bagaimana caranya? Ya kan bos saya ada sekretarisnya di perusahaan Megatek, Bu Ana, dan Bu Ana itu punya kenalan di kampung saya, Bu Aam, dan saya dikirim untuk bekerja di rumah tangga ke Jakarta.
Oh, dari situ lalu kemudian Ibu Yani diarahkan ke rumah Ya, ke Bapak siapa? rumahnya. Maaf, Ibu. Ibu Ponam, Nyonya Ponam. Ibu Ponam dan Bapak Iya. Ponam. Enggak, Ibu Ponam, suaminya Mr. Bakwan. Baik. Ibu, saya ingin tanya lagi, kalau tadi Ibu mengatakan Ibu hanya dari perkenalan saja Ibu ya. Hanya dari perkenalan Ya. bisa bekerja di sana. 13 hari Ibu. Iya. Iya, 13 hari. Ya, Ibu sendiri mengerjakan apa di rumah? Semua dikerjakan atau berbagi-bagi? Ya, berbagi-bagi, saya cuci gosok, tapi setelah itu saya bantu-bantu teman saya yang bersih-bersih. Juga setelah itu masuk dapur, cuci piring, semuanya saya kerjain. Tapi kemudian kapan Ibu pertama kali mendapatkan penyiksaan dari majikan? Dari pertama saya nginjak rumahnya. Dari pertama nginjak rumahnya tuh malamnya dia udah aneh kelakuannya. Dia ngerebut tas saya, terus baju saya dilempar-lempar. Pas paginya saya lagi nyuci, katanya nyucinya lambat, langsung dia pukul kepala saya dan bagian leher belakang. Dipukul dengan apa Ibu? Dengan tangannya dia sendiri. Ibu ada melawan? Enggak, saya nggak melawan. Kalau melawan mungkin saya udah nggak tahu lah nasib saya, nggak bisa ngelawan. Itu ngomong sepatah kata pun nggak bisa. Dia udah kayak mau mencekik saya gitu, kayak gemes lihat saya itu. Sambil dia berbicara kotor, mencaci maki saya, sambil pukul kepala sampai bagian tubuh saya belakang gitu. Pada saat Ibu mendapatkan penyiksaan, apakah teman-teman yang lain melihat Ibu disiksa? Iya, melihat. Mbak Asi jadi saksi, dan Mbak Asi juga kalau dia lagi emosi sama Mbak Asi sama, saya melihat Mbak Asi juga disiksa, udah pada biru mukanya. Mbak Asi ini berapa lama kerja, Bu Yani? Mbak Asi 4 bulan? Iya, selalu dapat penyiksaan. Setiap dia marah, selalu dipukul dari bagian kepala, wajah, dan ya setiap emosi ditumpahkan dengan sanksi. Dia selalu pukul saya, pukul Mbak Asi, pukul yang satunya lagi gitu. Zamannya siapa tuh? Resti. Berarti ada 3 orang yang menurut pengakuan Iya. masing-masing mendapatkan penyiksaan begitu ya? Iya, sama, itu penyiksaannya sama. Kalau lagi benci sama saya, ya saya yang dipukul. Kalau alasannya katanya air cepat habis, saya dimaki dan dipukul. Itu rambut dijambak, terus ya dipukul bagian kepala sama belakang sering-seringnya itu. Masih ada bekas memar atau luka Ibu di tubuh atau bagaimana? Iya, masih ada yang di payudara saya, bekas cakaran dia masih ada. Baik, saya ingin berikan juga Mbak Ajeng ya untuk langsung berinteraksi dengan Ibu Yani. Ada Mbak Ajeng di sini, silakan Mbak Ajeng. Selamat malam Bu Yani. Apa kabar Ya, Bu Yani? selamat malam. Iya. Bagaimana Ya, perasaan Bu Yani sakit sekarang? aja. Ya, masih sakit-sakit badan, bekas dipukulin kemarin jam 9 pagi. Masih ada rasa ketakutan Ibu? Ya, trauma lah, berat trauma. Saya jadi kayak gimana gitu lihat majikan saya itu, rasanya saya nggak sanggup. Kalau saya boleh tahu Ibu, kenapa Ibu dari hari pertama kan sudah dipukuli, kenapa Ibu bertahan tetap Ya. berada di sana? Ya, karena saya kan nggak ada kunci mau keluar dari mana, semuanya rumahnya berteralis, kuncinya dia bawa terus sama asistennya yang pertama itu sama Siti. Dia selalu keluar rumah kuncinya dibawa. Saya mau keluar lompat dari mana nggak ada selain ngedobrak jendela itu. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, oke, baik. Bu Yani. Ya, Ya, Ibu. ya. Nanti kita akan tanya siapa yang kemudian melakukan pendobrakan terhadap kaca untuk melarikan diri Ibu. Dan satu lagi saya ingin tanya, ada satu orang tadi rekan Ibu juga yang sempat berteriak saat ingin dibawa oleh pihak kepolisian, Bu Yani. Tapi nanti Bu Yani kita harus jeda dulu, sesaat lagi tetap bersama kami.